Mungkin kalau saya melihatnya karena Makassar ini belum dijajah dalam segi kebudayaan di film. Sedangkan kita yang di Makassar agak susah didapatkan nih dialek-dialek tak ada di TV. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother. Ini kan industri film udah sangat Bagus sekali bersih-bersihnya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bagus sekali maksudnya. Bagus ya? Disambar dulu sedikit. Sambar sedikit. Nah, ini terkait ini. Kita sekarang masuk ke film. Nah, pertanyaan kayaknya agak sedikit takut terjebak bicara film Makassar nih. Karena apa ya? Karena itu Menarik sebenarnya kata Makassar ini karena apa? saya dengar satu-satunya daerah kalau misalnya kita bicara Bandung, Ya. ada festival film Bandung, tapi produksi Bandung ya memang Bandung toh atau di luar Jakarta itu belum ada kecuali Makassar. Iya. Layar lebar gitu. Dan kalau nggak salah 6 sampai 8 Dalam tahun setahun. Iya. produksi. Bapak saja dalam 1 tahun 6. Tapi kan tidak semua Makassar saya waktu itu. Asosiasinya kan Jakarta. Jakarta ya. Ya Makassar 4 berarti. Iya. Ya itu luar biasa. Produktif ki ceritanya tuh di Produktif, Makassar. Nah, apalagi kan menurutku menarik karena perspektif Anjis Campur ini kan sekarang kuliah di Jogja. Iya. Ya apa pengalaman kemudian diskusi referensinya itu sangat-sangat menarik yang saya ingin dengar untuk melihat masuk ke ranah industri film yang ada di Makassar. Iya. Nah, Kalau apa? ini coba objektif ya, Iya. maksudnya. Bukan sebagai pelaku. Ya, bukan sebagai pelaku. Tapi susah ini kita biasa. Apalagi kan akademisi sekarang, dia kuliah di ISI Jogja, pasca sarjana S2, Iya. insya Allah dalam waktu akan selesai. Amin. Di mayor jurusannya Tata kelola seni, manajemen seni, budaya dan pariwisata. budaya dan pariwisata. Pak Kadis. Bagaimana? Calon kepala dinas. Amin ya Allah. Pariwisata. Amin. Bagaimana apa melihat Iya, potensi pariwisata atau kebudayaan? Nanti satu sesi kita buat. Oke, gitu lah. Ah, Nah, masuk. kalau melihat filmnya menariknya Makassar justru banyak sekali kajiannya tuh bahwa di Makassar kenapa seproduktif itu, daerah-daerah lain tidak seproduktif itu. Justru daerah lain lebih ke festival. Benar. Kan festival film. Benar. Festival film Jogja. Ya. Justru ada teman kelasku di pasca isi, dia foundernya Solo Documentary. Nah itu dia yang buat itu sudah 5 tahun kalau saya tidak salah dia bikin itu, iya, Solo Documentary. Seperti festival film Jogja, dia buat juga itu. Nah mereka berkembang itu secara industri apa komersil. Mereka komunitas, Bang. Iya dia lebih ke komunitas. Nah kita sebaliknya tuh. Iya, komunitasnya masih. Iya masih bisa dihitung lah bukan Ya. komunitas film. Justru yang meningkat industrinya, komersilnya. Mungkin kalau saya melihatnya karena Makassar ini belum dijajah dalam segi kebudayaan di film. Masih banyak sekali kekayaan tak tahu yang bisa diaktualisasikan lah. Wah, menarik ini. Kayak Ini gitu. Mbak bahasa apa? Akademisi udah mulai muncul. Belum dijajah. Bagaimana itu? Sudah saya siapkan sekarang jawaban itu dari 2 hari yang lalu Kak. Biar terlihat akademis. Biar terlihat akademis. Biar kayak nojek. Nojek. Nah, kayak gitu lah. Maksudnya kayak gimana? Apa? Berarti ada daerah-daerah yang sudah terjajah secara ini tadi kebudayaan. Jangan kan bicara tentang film Kak. Bicara saja tentang stand up comedy. Kenapa begitu susah stand up comedy ada di industri? Susah sekali. Karena kita di Makassar banyak sekali imbuhannya kita yang tidak dimengerti. Tole, jime, bah. Bayangkan itu dalam satu kata iya saja bisa berbagi maksudnya. Kan? Iya Ji, iya nih, iya ya, beda-beda semua itu. Dalam kata iya saja. Intonasi ini juga sudah beda. Intonasi beda. Makanya itu susah sekali. Nah sedangkan di daerah lain kan saya bilang kenapa sudah terjajah karena kayaknya familiar Ki. Batak misalnya tuh, Batak. Raja Bahasa Batak. seperti kita tuh, seperti kita di Bandung, bah. Tapi kita kenapa paham? Ya. Ya karena sudah dijajah nih dari sejak dulu orang-orangnya, orang-orang Batak, orang-orang Papua, orang-orang ini. Jadi familiar. Nah, sedangkan kita yang di Makassar agak susah didapatkan nih
dialek-dialek tak ada di TV. Ada sebenarnya namanya Ibu Rina Hasyim, aktor senior sekali, aktris senior. Itu kan dari Makassar, cuman bahasa Makassar yang tidak dipakai sejak dulu. Nanti belakangan ini dia pakai bahasa Makassar, dialek Makassar. Itu pun setting ceritanya. Iya, dia sebagai orang Makassar. Nah, kayak begitu Kak menurutku. Nah, itu menariknya di situ karena masih kurang. Iya. Nah, makanya akhirnya kalau ke film kemungkinan besar juga masih bisa ada potensi yang bisa dimaksimalkan di Makassar. Makanya kenapa itu film-film Makassarnya ya kita punya kecenderungannya bicara tentang adat istiadat, tentang kebudayaan, Mapaci, Uang Panai, apalagi Silarian, Parakang, apa lagi? Banyak film-film yang berbicara tentang kebudayaan. Itu kenapa produktif karena banyak sekali kebudayaan yang kayaknya harus orang luar tahu. Iya. Kayaknya itu. Juga apresiator penonton kayak yang seperti Kak bilang tadi, kayak penonton ini suka dengar kalau ada bahasa Makassar nonton di dalam bioskop. Masih inilah ekspektasinya masih coba bagaimana nih kira-kira kalau dialek Makassar muncul di bioskop gitu. Makanya itu kenapa biasa beberapa kali saya coba berdialek Makassar kalau dipanggil di film nasional atau misalnya kayak Sinyal kemarin ataukah pakai dialek Makassar. Dialek Palopo justru bahkan saya pakai di ini saya balik ceritanya, melihat Makassar di nasional atau melihat Palopo di Makassar. Jadi waktu itu syuting Jalan Kota Elsa Keju, saya pakai dialek Palopo. Nah supaya kalau ditonton di Palopo nanti mereka merasa ada keterwakilannya kayak begitu. Kecenderungannya apresiator tak duta budaya juga ini. Budaya Makassar masuk ke bagaimana nasional. Untuk di Makassar sendiri lah paling tidak bagaimana budaya dialek Palopo yang lele. Iya, yang lele. Luar biasa nih. Kayak begitu Kak. Sebagai kepala dinas pariwisata kan saya harus. Amin. Nah kayak begitu lah kurang lebih Kak. Kenapa seproduktif itu ini Makassar kayak begitu? Karena masih banyak pulaunya yang bisa dikaji, yang bisa disampaikan ke orang yang banyak. Ya. Nah ini kan kalau nggak salah udah kurang lebih 3-4 tahun ya ini bukan boomingnya setelah mungkin Uang Panai. Ya Uang Panai. Setelah saya digagalkan oleh Ikram Nur menjadi pemeran. Anjas Cambang. Wah, saya pernah lihat YouTube-nya Om Anjas Cambang di situ sama Ikram. Harusnya sebelum pada saat Ikram Nur menjadi Anca ini nih. Iya, karena Anjas Cambang. Tapi itu sampai sekarang jadi bercandaan sama Ikram itu. Jadi kalau jangan berjual dipanggil Anca dua balik. Tapi memang ya justru kalau bersyukurnya karena Ikram yang ngambil jadi booming filmnya. Iya, makanya saya bilang kalau saya belum tentu guys. Nasam. Ruginya nasam nih. Makanya saya bilang sama Ikram untung kamu Ikram. Ganteng. Tidak, ganteng kan itu relatif. Iya, tapi jelek kan mutlak. Oke, ya kurang lebih 3 tahun lah ya, kalau 3-4 tahun. Nah itu kalau menghitung dari Uang Panai. Nah benar. Berbagai pijakan untuk melihat. Nah dalam 3 tahun ini, apalagi dengan banyak film yang kemudian akan tayang dan beberapa juga mungkin kita sedang diproduksi ini. Nah kira-kira kita nggak enak juga bahasa kualitas sih sebenarnya. Karena kita bukan eksportor, bukan ahli doang. Apresiasi dari apresiator. Maksudnya kan semua orang berhak mengapresiasi. Karena yang saya pegang bahasa-bahasa begini bahasa-bahasaan. Ini ya kalau karya nggak mau diapresiasi jangan dikasih keluhan. Apalagi kan kalau film bioskop kita udah mengeluarkan uang untuk nonton gitu. Paling tidak ada effort yang lebih dikasih itu pun juga harapannya punya ekspektasi atau berharap bahwa karya-karya yang ada di Makassar itu sesuai dengan paling tidak untuk perkembangan karya-karya kita juga semua gitu. Nah dari 3 tahun ini kalau ngelihat perkembangannya seperti apa gitu? Sebenarnya kita kalau secara praktisinya, secara pengalaman dalam pembuatan film mungkin bisa beradu mungkin dalam segi kualitas gambar gitu loh. Teknisnya bisa. Nah kecenderungannya kita ini risetnya ini masih di permukaan. Melihat sesuatu ini, menggarap sesuatu, risetnya masih di permukaan. Padahal bisa kalau dalam teori stand up comedy ini lucunya masih di level 1. Level 1 itu di penonton itu merasakan hal yang sama. Misalnya HP, kita cari lucunya
di level 1 saya dapat, kemungkinan Kak Wildan pikir juga itu. Artinya kalau itu yang saya pakai masih ketebak karena Kak Wildan benar. pikir itu masih di level 1. Harusnya digali lebih dalam lagi supaya apa? Supaya itu menjadi surprise. Iya, plot twist-nya Wow, efeknya gitu ya. Punchline-nya Ya, punchline kalau di stand up. punchline. Punchline-nya lebih memukul karena di kepalanya orang tidak ke situ. Misalnya HP ini nanti lucunya larinya ke kanan sedikit. Kak Wildan juga pikir itu. Nah, saya juga pikir itu di level 1. Harusnya ini bukan lagi lari ke kanan tapi mungkin jatuh kayak gitu. Iya. Supaya lucunya tidak sampai ke penonton, supaya jadi efek kejutnya apa? Lebih terasa, lebih memukul di ceritanya. Nah, itu nih kalau melihat film-film Makassarnya kita kayaknya masih kayak di permukaan. Kayaknya saya tahu sih juga itu riset itu saya tahu juga, harusnya berikan saya riset yang lebih dalam yang saya tidak tahu. Saya itu harapanku begitu. Misalnya contoh kayak yang kan tadi hampir rata-rata semua mengangkat ikon lokalitas, mengenai uang panai, silarian utama yang banyak begitu. Maksudnya jadi kalau itu masih ke permukaan, kemudian riset gitu ya. Nah itu kan agak-agak inilah masalahnya, itu kita mengangkat tentang kebudayaan kita. Mau dikomersilkan, kemudian itu juga akan konsumsi bukan hanya dari Makassar gitu. Nah kalau risetnya dangkal berarti ada misinterpretasi atau nantinya atau orang nonton. Nah jangan begitu. Misalnya kayak gini contohnya Kak, analoginya saya dalam hal setelah saya dari Makassar nikah ke Jogja nanti, saya bersama kawan-kawan mahasiswa dari Luwu Timur di Jogja. Luwu Timur? Iya, Luwu Timur di Jogja. Bikin pertunjukan Ila Galigo di sana. Saya diminta untuk menjadi penulis skrip dan sutradaranya. Pulang dari sini nanti mereka mau pertunjukan setelah Lebaran kalau saya tidak salah. Nah, saya tanya sama mereka, selain saya menjadi sutradara dan penulisnya nanti skrip itu, siapa yang mau terlibat main, siapa yang jadi koreografernya nanti, siapa yang terlibat sebagai stage manajernya, teamworknya lah. Yang intinya saya bilang kayak PJ-PJ-nya atau PSI-nya semuanya. Nah sebut nanti kami maksimalkan semua kawan-kawan dari luar raya, dibimbing semua segala macam. Nah ini kecenderungannya biasa kita selalu memaksimalkan teman-teman terdekat walaupun bukan mungkin bidangnya, tidak ahli mungkin, tapi karena ingin memaksimalkan. Sebenarnya benar untuk pengembangan, tapi kekeliruannya karena tidak ahli. Nah apalagi mau disajikan nanti di orang-orang umum, di orang-orang Jogja misalnya, yang tidak akan mungkin melihat proses yang itu tadi. Orang hanya mau melihat hasilnya seperti itu. Jangan sampai salah interpretasi nanti karena yang tampil nanti adalah orang yang bukan ahli atau bikin gerakan sederhana aja mungkin. Di kepalanya nanti begini kepala terbilang itu. Nah padahal tidak begitu. Nah misalnya jangan salah interpretasi karena bukan orang-orang ahli yang bidangnya. Saya bilang ini tidak salah, itu primordialisme, penganut kepercayaan bahwa kita ini lebih bisa, kita ini oke, adat istiadat mantap, gini-gini. Tidak salah itu. Tapi tidak salah juga kita kalau dikombin sama yang lain yang ahli bidangnya. Untuk teknik pembelajaran itu bisa dilakukan, tapi sebagai bayang. Misalnya kalau saya ahli di bidangnya, misalnya sutradara, misalnya kata sutradara ahli di bidangnya pernah menggarap sesuatu yang sifatnya Ila Galigo, saya ditunjuk sebagai sutradara. Kak Wildan yang mau belajar harusnya menjadi Astradaku, jangan langsung menjadi sutradara. Nah itu kesalahan proyek karena proyeknya ini harus tanggung jawabnya ke masyarakat. Bahkan biar saya jadi PU dulu. Nah, ya kayak begitu. Masa banyak untuk mau tahu kan, jangan mengandungkan juga PU karena PU kalau tuntas di situ dia akan paham semua cycle produksi. Betul. Nah ini ada di mata kuliah tentang kepemimpinan di yang sekarang saya ini tahu. Leadership. Iya, tentang leadership, bagaimana cara mendelegasi di bawah. Nah, mata kuliah itu? Iya ada. Luar biasa. Tentang psikologi industri, mata kuliah psikologi industri. Bagaimana caranya mendelegasi seseorang? Mendelegasi kan ini ada dua, karena mendelegasi karena kemampuannya atau mendelegasi seseorang karena biar dia berkembang. Ini ada dua. Benar. Nah jangan salah proyeknya. Kalau proyek yang tanda kutip agak kecil, nah bisa lah dikasih jadi pembelajaran, ini orang memimpin bisa, karena tanggung jawabnya tidak begitu besar sih. Kalaupun ada kekeliruan bisa jadikan simulasi. Iya, simulasinya bisa situ. Tapi kalau eventnya yang besar, pertanggungjawabannya apalagi bicara tentang adat dan kebudayaan. Ini kan pertanggungjawaban tiap orang beda kepala Pak, kayak gitu tau. Makanya saya bilang jangan begitu, harusnya orang-orang yang orang-orang yang ahli di bidangnya ini sebagai kepala-kepalanya. Nah, kawan-kawan adik-adik ini harus yang menjadi bagian-bagiannya yang dibawa untuk belajar nantinya.
Tidak harus bahwa kita ini kepalanya harus orang lu harus, tidak harus. Dia tergantung siapa yang punya kemampuan. Benar. Saya bilang begitu. Nah sekarang masuk, itu analogi yang Analogi yang saya bawa ke film Masuk ceritanya ke film tuh, di Makassar. film kita begitu terkadang primornya terlalu besar. Jadi kayaknya temanku bisa gini, Padahal mungkin saja keilmuan atau pengetahuannya tidak begitu dalam mungkin. Itu analoginya masuk ke semua elementer dalam film, termasuk aktornya atau cuma masuk ke ranah kru produksinya atau semua? Semua sih saya kalau Aktor melihatnya, juga iya. Aktornya pun juga begitu. Makanya saya tuh takut sekali kalau dikasih peran yang besar. Kayaknya kemampuanku tidak sebesar itu deh. Saya saja kak belajar di film itu, ternyata saya baru tahu bahwa ternyata film dengan teater itu jauh berbeda sekali, atau seni perannya. Jangan, tapi ini yang pertama ngomong waktu masuk ke teater, kemudian mau ikut monolog, percaya dirinya luar Sampai biasa. ke film gagal. Bukan gagal, pas masuk di film ragu. Sudah enggak, tapi prosesnya jadi sudah mulai down to earth sedikit gitu. Tapi kan positif ininya dalam artian memacu diri gitu. Tidak arti kalau udah sombong kan ya udah enggak belum belajar lagi. Pas masuk di film Justru kayak kayak jadi orang yang baru dengan dunia seni peran. Kayaknya keilmuan gue tidak kepake di film, begitu di kepala aku tuh. Karena selalu kok main besar-besar kok, kayak di pembesaran grand style gitu. Iya, aku biarkan dahaga dalam semua saya minum lagi. Begitu kok kalau di teater tuh main besar-besar. Karena kenapa? Karena ada ruang dan waktu tuh. Penonton paling belakang mau. Nah harus lihat kak, begitu kak. Sedangkan di film gelisah saja itu tidak perlu ditunjukkan yang besar-besar. Misalnya kayak begini saja, ternyata kamera bisa di zoom tanganku. Begini, tidak harus yang. Kalau di teater kan wajib supaya lihat si penonton ekspresi tuh. Tapi kalau di kamera kan biar begini saja. Itu pembelajaran pertama yang saya dapatkan sekali itu. Yang pertama kali sampaikan kayak itu, Haji Amr ini juga waktu di Uang Panai. Waktu itu kan sempat kali bagi naskahnya pertama kali. Jadi ikut kak sempat reading pertama kali ya sebelum ikram ikut kak. Jadi apa reading apa? Reading Uang Panai. Yang ikram aja. Iya apa anunya? Karakter tokohnya di situ kan sudah dibagi kan kalau reading kan? Anca kan? Anca gitu benar. Saya kira gitu. Cuma waktu itu kan berhadapan gak sama pekerjaan, waktu itu kan kerja di Bank Mandiri toh. Jadi situasinya mau menikah kan juga waktu itu. Nah jadi ya singkat cerita begitulah. Saya rasa bahwa keilmuanku di seni peran ini lumayan lah kalau harusnya bertarung di dunia film tuh. Iya, apalagi udah bekalnya udah siap untuk masuk ke situ. Ternyata pada saat itu ternyata beda. Nah, jangan perlu ingatkan kayak itu. Dan beda ini kamera film dan matanya orang ketika nonton teater itu memang harus besar. Kalau di film agak dikurang-kurangi sedikit. Nah, dari Jamber itu paham kan? Bahwa ternyata di film. Nah, itu saya bilang agak susah memang di dunia film kalau kalau beda persepsi juga itu berbeda, agak susah. Kalau larinya ke primordialisme bahwa kenapa begitu saja perfilmannya kita ya karena riset juga tuh yang kurang dalam dikaji dan praproduksi kan di itu kalau yang itu ya. Iya. Bagaimana pelatihan keaktoran agak sering lupakan itu tau, biasa langsung reading tau. Biasa agak lupa jika bahwa ternyata ada coachnya untuk keaktoran. Nanti biasa kita lupa. Itu tahapan-tahapannya dilupakan, tidak dilakukan karena memburu durasi produksi biar lebih cepat atau sama ujungnya ke budget atau memang kita belum paham tahapan produksi yang mungkin standar lah. Mungkin paham sih kak. Paham. Saya yakin bahwa kawan-kawan semua belajar juga tentang teori produksi itu bagaimana di film. Cuman kan pada pelaksanaannya nanti kecenderungannya kita primordialisme memang kita ini. Daripada orang lain nggak bisa itu mantap. Daripada orang lain bisa itu mantap. Wah itu bisa kasih tadi contohnya. Ya walaupun teman ini tapi tidak ahli, semua orang bisa, tapi bukan ahli. Nah cari yang ahli supaya maksimal ini produksi. Tapi kan ujung-ujungnya muatannya kan ke output hasil. Iya betul. Lagi-lagi ke budgeting kan. Kalau dipakai ini orang lain yang ahli kemungkinan membengkak gitu. Kayak begitu. Kalau teman kan bisa nego-nego siki-siki. Nggak apa-apa ini bisa lah. Tapi itu ada pemakluman memang karena produksinya kita produksi daerah tuh secara budgeting berbeda memang sama yang di luar yang agak lebih besar.
Budgetnya kita kalau di gunung bagaimana? Rata-rata berapa? Rata-rata 300, rata-rata 500. Nah sedangkan di luar sudah berapa MI untuk satu kali produksi yang sama. Ya kayak begitu. 300, 500. Ya jangan anda seolah-olah. Mau terus. Bapak jangan seolah-olah mencoba. Oke, tapi Padahal kak bilang tadi, hah 300 kalau itu bisa jadi film? Tolong bapak jangan mancing-mancing. Oh, ini susahnya kalau bicara. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, brother.